Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah. La nabiyya wa la rasula ba'dahu, la hawla wa la quwwata illa billah. أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم. الآية. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أدبوا أولادكم على ثلاث خصال: حب نبيكم وحب أهل بيته وحب قراءة القرآن. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. فضيلة المكرمين والمحترمين segenap kaqa'adim ulama, para tokoh masyarakat, berhujjah, para orang tua baik sepuh ataupun binik sepuh, hadir malam hari ini seluruh guru-guru kita dan orang-orang tua kita yang mohon maaf tidak bisa saya sebut namanya satu persatu. Bang saya lagi kasih catatan nih, catatannya nggak ada. Kenapa nggak ada, Pak? Ini saya ditelepon sama Ustaz Asep baru tadi siang. Ini acaranya nikah. Tadi protokol tuh Pak RW ngomong sunat. Terus saya kedoh nih, ceritanya acara kiunat apa kawin nih? Dua-dua aja. Berarti dua kupasan nih. Satu sunat, satu kawin. Jadi kalau sunat kita kupas 1 jam, kawin 1 jam, berarti kita jam 11 baru pulang kok. Ibu siap jam 11 pulang kok. Bapak siap pulang jam 11. Saya duluan ya Pak ya. Iya, dari maghrib sampai jam 11 belum pernah dapat ceramah pingsan ya Pak ya. Makanya saya nggak tahu nih namanya siapa. Tadi dengar selentingan yang sunat namanya Rehan, yang kawin namanya Lutfi, aja udah saya nama panjangnya. Mudah-mudahan acara walimah yang esok hari terselenggara, mudah-mudahan walimah yang penuh dengan keberkahan dan ridwan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu tercurah ke hadirat Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah. Anak itu merupakan titipan dari orang tua. Harta yang paling istimewa dan paling berharga yang dititipkan Allah kepada setiap orang tua. Berapa banyak orang dititipkan jabatan, harta yang banyak, kurang lengkap kehidupannya tanpa kehadiran buah hati.
anaknya belum lahir, belum dikasih, padahal jabatan tinggi, sebut rumah tangga. Ada dokter, saya punya kenalan dokter spesialis di rumah sakit Sintanala, Tangerang. Jabatan apa yang dia nggak punya? Kepala eksekutif dokter di Sintanala. Perumahan daerah Cengkareng dia punya semua, apartemen Sedayu dia punya semua. Tapi kalau ngomong sama saya hambar rumah tangganya, kenapa? Belum punya anak. Bikin program bayi tabung, menelan angka hampir 180 juta rupiah. Gagal. Kenapa? Karena istrinya mengidap penyakit myom. Harus dilakukan operasi terhadap istrinya yang menelan angka 80 juta rupiah. Myom diangkat, bikin program bayi tabung kedua 180 juta, hampir 500 juta pengen punya anak. Kita alhamdulillah punya anak nggak pakai ratusan juta, modal ngengkol doang jadi. Satu kali ngengkol jadi, dua kali ngengkol jadi, anak kita tuh nggak pakai ratusan juta, nasi untuk malam doang. Betul nggak? Alhamdulillah dititipin oleh Allah Ta'ala putra-putra. Maka Allah kemudian membahasakan anak-anak kita sebagai qurratul a'yun, permata hati, penyejuk jiwa. Ustaz Asep pulang dari ngajar capek lelah, melihat anak hilang capeknya. Pulang dari mana-mana kita kerja keras, pulang ke rumah melihat anak hilang pegelnya. Kalau anaknya 5 tahun, kalau anaknya 20 tahun, pegel-pegel juga rumahnya sama kita. Hilang. Maka itulah yang disebut qurratul a'yun, permata hati, penyejuk jiwa. Ada orang kerja di PLN, taruhannya nyewa, megang seperempat. Kenapa berani? Buat anak. Ada orang kulit hitam, dorong mobil di sepanjang jalan, panas, hujan, biru. Kenapa? Mau buat anak. Makanya apapun bisa dilakukan orang tua buat anak. Sekarang saya mau tanya sama Bapak, Pak, sayangan anak apa sayangan bini? Sayangan anak apa sayangan bini? Iya, sayangan bini. Bu, sayangan anak apa sayangan suami? Hah? Kalau ibu-ibu saya paham sayang anak, kalau bapak sayang bini, bukan sayang anak. Pulang kerja melihat anak di pangku tetangga, senang, alhamdulillah yang bertahtong ya. Coba pulang kerja bini di pangku tetangga, habis kita gembung. Lihat tuh bapak-bapak, anak celananya kelorotan dibenerin. Lompongan melihat bini pakai celana bener dirorotin. Betul. Bapak mah sayangan anak dibandingkan sayangan bini dibandingkan sayangan anak. Makanya ini yang berat buat kita semua, Pak. Bahwa anak itu titipan yang mesti dijaga. Kecilnya kita hitakan, besar ketika dia ketemu jodoh, kita orang tua wajib menikahkan anaknya. Ini lebih saya titip pesan, kalau masalah pesan buat yang lain mah ini pada kawakan semua. Ini orang-orang tua nih saya paham nih, udah paham arti rumah tangga. Rumah tangga mah dibilang susah, gampang dibilang gampang, susah loh. Dibilang susah, banyak yang bertahan sampai mati. Dibilang gampang, banyak yang cerai. Betul. Ini gampang-gampang, yang ini gampang. Kalau menurut kalimat rumus Imam Zainuddin Al-Malibari,
Akdun dia tadamanu bihi ibahatal qati bilafzi inkahin aw tazwijin bisyara itu mahsusatin. Ini Imam Zainuddin Al-Malibari dalam kitab Fathul Mu'in rumus saja. Orang nikah mengangkat doa, ada ijab kabul selesai, wali ngucapin ijab, kemudian diambil kabul oleh pengantin, selesai, dikedet, selesai. Nah, akad itulah yang kemudian yatadhammanu bihi ibahatal wati bilafzi inkahin aw tazwijin bisyara itu mahsusatin. Dihalalkan oleh Allah semua yang diharamkan di luar nikah. Kita belum kawin ngelihat perempuan haram, dosa. Belum nikah megang tangan perempuan yang bukan mahram, dosa. Boncengan sama perempuan yang bukan mahram sebelum nikah, dosa. Ketika akad diucapkan, yang tadinya dosa jadi ibadah. Jangankan kita melihat istri kita, kita pegang tangan bini kita, itu semua dosa dirontokin oleh Allah Ta'ala. Megang tangan bini dosa rontok. Saya pesan buat bapak-bapak, sering-sering pegangin bini. Apalagi kalau di hari-hari, pegang yang kencang. Ngayap, dia mengayap. Perempuan kalau ditaruh di hari-hari mengayap, bawa duit 200.000 doang lah, sampai dikasih bisa gope itu. Makanya pegangin aja yang kencang tuh perempuan. Tuh, nikah itu doang. Tapi pertanggungjawaban kita di hadapan Allah ini yang kemudian yang kita pikirkan, sanggup atau tidak pernikahan itu sampai pada tujuannya. Ya, waktu udah cepet malam nih, saya cuma pengen potong letter doang. Tapi kalau pengen bahagia rumah tangga, syaratnya cuma 4. Satu, besok kalau nikah, niatin nikah itu karena Allah. Jadikan itu ibadah. Orang yang nikah gara-gara muka, orang yang nikah gara-gara harta, itu nggak bakal bertahan lama. Artis kita banyak banget yang nikah kawin cerai, itu loh, kita punya dengar tuh beritanya. Nanti kawin lagi, tercerai lagi, terkawin lagi, cerai lagi. Padahal hartanya banyak, mukanya cakep-cakep. Siapa yang nggak kenal Nikita Mirzani? Jangankan dipegang, megang jempolnya kelologan. Berapa kali dia nikah, berapa kali cerai, padahal cakep, hartanya banyak. Kenapa? Ya ini nikahnya bukan karena ibadah. Ada lagi orang yang nikah di depan Ka'bah. Artis nikah depan Ka'bah. Dulu ada Teuku Rafli dan Tamara Blesinsky itu yang populer, nikah di depan Ka'bah. Orang pada umroh dikawin. Tapi pernikahannya gak lama, setahun selesai. Kok bisa padahal di depan Ka'bah? Karena nikah bukan di mana tempatnya. Engkong kita nikah di bawah pohon bambu sampai sekarang kuat. Pohon bambu doang. Selesai, habis sekarang bertahan bininya itu lagi, kagak ganti-ganti. Kenapa? Niatnya ibadah karena Allah. Yang namanya karena muka bahwa relatif. Ini kita maca pengawinin perempuan cuma karena muka. Sekarang doang cakep, coba lihat 30 tahun lagi, kisut. Emang begitu. Dulu bini kita sebelum pacaran kita ajak makan kagak mau, maunya di warteg aja. Soalnya nasi nggak mau full, separuh. Itu makan tuh Pak, dari sendok piring tuh ke mulut jalannya lama banget. Makanan sampai di mulut dikunyah, kunyahnya giginya nggak kelihatan. Kapan pacaran? Wah, jadi anak, jadi bini, makan mulu, nambah lagi, nyiplak lagi tuh. Udah berubah, dulu cakep banget, sekarang udah mulai kayak bentuk masjid.
Kenapa? Yaitu kalau nikahnya cuma gara-gara cakep, laki-laki akan berpaling kepada yang lain karena nikahnya gara-gara kecantikan. Orang yang nikahnya karena harta nggak bakal bertahan lama. Harta itu sombong. Ada orang yang sebelum nikah kerjanya hebat, ketika nikah tercat. Ada orang yang ngepel gitu pakai sepeda ontel doang. Oh, martabak satu loyang, tapi dia ikhlas lillahi ta'ala nikahin perempuannya. Ketika dia nikah, kata Allah, iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadlih. Kalau yang melangsungkan pernikahan orang-orang miskin, Allah yang akan cukupkan semua kehidupan dia dalam rumah tangga. Kenapa? Nikahnya karena Allah. Jadi besok nih, kalau nikah jangan tinggalin sholat. Pertama tuh zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Jangan sampai ada yang lewat. Ini kadang-kadang mentang-mentang jadi pengantin, zuhur lewat, asar lewat, maghrib lewat, isya kecapean, subuh kesiangan. Ya bagaimana mau bahagia? Di pertama kali kita nikah udah banyak maksiat kepada Allah. Ya biar zuhur jangan lewat asar, nanti sholat isya berjamaah sama bini, lebih jadi imam, bini jadi makmum. Habis sholat isya berjamaah, sholat sunnah ba'diyah isya. Habis ba'diyah isya ada sholat sunnah yang diajarkan Rasul buat pengantin baru, namanya sholat sunnah jafaf 2 rakaat. Selesai sholat sunnah jafaf baca surat Al-Kahfi. Kahfi selesai baca surat Tabarok. Tabarok selesai baca surat Ar-Rahman. Ar-Rahman selesai baca surat Waqiah biar rezeki mantap. Tahlil 1000 kali, la ilaha illallah 1000 kali. Habis tahlil baru tuh as-sholatu khairum minan naum. Kapan ngegesrek? Ya minimal udah sholat isya aja, Bi. Dia barang-barang sama bini, masya Allah kita assalamualaikum, assalamualaikum, masya Allah dikenyot tangan kita sama bini kita, indah banget itu bang. Indah banget, kita ambil sholat tangan kita diambil, dicium bolak-balik. Tuh yang paling enak hidup begitu, bukan mobil. Makanya kata Rasul, ad-dunya mata' wa khairu mata'iha al-mar'atu salihah. Dunia ini penuh perbendaharaan, penuh perhiasan. Sebaik-baiknya perhiasan perempuan salehah, istri salehah. Biar punya mobil 5, jabatan tinggi, deposito di mana aja ada, punya bini sengkek kiamat. Disuruh sholat melotot, disuruh ngaji melawan. Ya ilaha illallah itu. Makanya riset dokter kesehatan itu kebanyakan yang stroke muda itu laki-laki bukan perempuan. 40 tahun laki-laki udah banyak yang stroke, perempuan kagak. Kenapa? Batin. Domelin mulu sama bininya, ditendem aja tuh. Yo, saya percaya orang sini mah bahaya-bahaya sama lakinya. Kalem-kalem tuh pengajiannya, masya Allah kerudungannya meprak-meprak banget, rumahnya kayak perempuan soleh. Tahu entar pulang bah. Iya. Itu kerudungan dilempar, gamis dilempar, ini dilempar, ganti sama kos partai. Begitu doang tuh. Makanya ibadah itu dalam rumah tangga menentukan hasil ke depannya. Perempuan tuh jangan kebanyakan senam. Ibadah banyakin, nih senam mulu, senam dikit-dikit. Nenek-nenek senam maka pakai legging lagi lah, gua udah kuat liatnya. Sholat subuh baca Quran, nyapu aja depan pakai senam aerobik. Ibu-ibu pakai senam biar kurus. Habis senam makan mie ayam 2 mangkok sama es teh Solo 2 gelas. Itu gimana gemuknya, gimana kurusnya? Udah banyakin ibadah, entar juga sehat.
Ada mama sini pada senam ada. Ilah Allah najis suatu mana. Kalau orang komplek mah pakai senam lumayan, emang kulitnya putih, bening, kerjaannya enak, tidurnya di AC. Lo orang sini mana udah 60 tahun pakai legging, pakai sepatu, jalannya kopak, kegedean sepatunya, senam ketinggalan mulu bang. Udah banyakin ruku, banyakin sujud, itu juga senam. Ruku banyakin, sujud banyakin, insya Allah sehat. Masya Allah, mana peralatan senamnya canggih-canggih banget. Pakai kaos. Jangan anak muda, setan juga udah godain begitu. Nenek. Ya. Tuh, ibadah aja, ibadah biar rumah tangga selesai. Jam berapa ini kita nih? Masuk bilang. Ya. Yang kedua nih, kalau pengen bahagia setelah niat untuk ibadah nikahnya itu, jangan ngelupain orang tua habis nikah. Karena kehidupan kebahagiaan rumah tangga itu tinggal bagaimana restu dan doa orang tua. Jangan berpikir kita bisa bahagia mengandalkan otak dan tenaga kita tanpa restu dan doa orang tua kita. Sebulan sekali wajar bi mampir ke rumah emak, rumah bapak tuh, bawain apa yang dia pengen tuh. Kebiasaannya apa? Emak kita doyannya ikan bandeng, bawain bandeng 5 kilo. Bapak kita emang orang yang ngerokok, bawain Samsu 6 slop biar paru-paru sekalian. Ya. Nih Pak nih, tuh ngasih segitu Pak, Allah akan berikan kebahagiaan dunia akhirat. Jangan rumah tangga orang tua pelit banget. Ini perempuan kadang-kadang melihat lakinya ngasih duit ke emaknya, manyun, mukanya ditepuk 17 setan. Padahal beruntung ketika suami ibu berbakti kepada orang tuanya. Kenapa? Karena orang tua ibu bakal dijamin surga oleh Allah Ta'ala. Rasakan karena ibu itu berbakti kepada suami. Ada orang di sini kalau kita ngasih duit pada manyun aja perempuannya kan? Tuh yang paling kenceng orangnya tuh. Tuh laki siapa tuh? Ibu-ibu, laki gua kayaknya pulang gua gak kasih. Iya. Berbakti. Itu kita hidup yang mengalir dalam darah kita, dalam orang tua kita. Air susu ibu kita, keringat yang keluar dari ibu bapak kita. Jangan pilih-pilih baiknya sama emak doang, sama bapak rumahnya galak banget, salah. Ibu memang surga buat anak, tapi kuncinya dipegang sama bapaknya. Bapak tuh kalau kemana-mana bawa kunci surga. Hah? Ya itu kuncinya pada tahu. Kunci surga ada di bapak-bapak. Ibu cuman surganya doang, nggak bakal bisa masuk seorang anak kalau tanpa kunci dari orang tuanya. Ya. Alaman orang tua besok sungkem nanti kalau memang beda rumah udah datengin sebulan sekali. Gajian jangan pelit banget. Ini mau orang tua minjem duit sama anak gua main hitung-hitungan. Bang, kemarin kan bapak minjem duit 300.000. Gantinya kapan gantinya tuh? Bapaknya orang Betawi, sewot banget loh. Lo mau main hitung-hitungan, yuk kita hitung-hitungan. Lu lahir di sesar. Zaman lu lahir nggak pakai BPJS, berapa duit keluar tuh? Berapa juta duit gua keluar waktu emak lu di sesar lahirin lu? Lu masuk SD, yang lain SD 6 tahun, lu 9 tahun di SD. Berapa duit keluar duit gua tuh? Emang anaknya bego gitu tuh.
Lu masuk SMP, SMA, nih lu kawin, kontrakan gua hilang 2. Lu pengen pesta kawin mobil lu hilang 2 kontrakan gua. Sekarang gua minta 300.000, ungkit kalah banyak, Bang. Jangan suka, bahkan nggak ada kewajiban setiap orang tua mengembalikan uang yang dipinjam oleh anaknya, nggak ada. Tapi kalau anak minjem sama orang tua, balikin. Wajib. Kalau orang tua minjem ke anak, kagak wajib ganti. Tuh. Ada yang lagi mikir, besok gua pinjem lah mana gua nih. Di dalilnya nih. Kasih dalil. Dia memang begitu hukumnya. Orang tua bunuh anak nggak ada kisos. Anak bunuh orang tua ada kisosnya. Makanya baik-baik sama orang tua, baik-baik biar berkah. Ini saya nih bisa ngomong hadis, ngomong ayat itu bukan karena saya pintar. Waktu saya mondok saya ingat emak saya, bapak saya habis sholat ngangkat tangan doa, makanya dititipin ilmunya. Pintar mah kagak, Bang. Kita mah kagak pintar, bodoh juga. Cuman karena emak saya waktu itu doain mulu biar jadi orang berkah dunia akhirat, itu kemudian jadi ustaz. Saya mah nggak pengen jadi ustaz, beneran. Sampai SMA saya niat pengen jadi pilot. Lulus pesantren SMA saya ngelamar tuh PLP Curug, pendidikan latihan penerbangan Curug. Tuh. Tesnya 2, bahasa Inggris, matematika. Bahasa Inggris bagus, matematika nggak ada nilainya. Gagal lagi aja. Masuk lagi tuh STAN, Sekolah Tinggi Akuntansi Negara. Nggak pengen jadi ustadz. Takdirnya balik ke lekar. Ustadz lagi. Emang kenapa nggak mau jadi ustadz? Ustadz mah dulu miskin banget. Miskin. Bapak saya tukang ngojek doang. Kalau saya jadi ustadz, siapa yang mau bantuin? Tahlilan cuma 20.000. Sekarang doang di harga tahlil naik nih. Bener. Harga tahlil lagi naik. Kalau pengen sekarang mau jadi ustadz nih, mumpung tahlil lagi naik harganya. 200.000 paket lengkap. 150.000 nggak pakai robana atidah. Ayo. Biarin ya ustadz pada kaya, ustadz jegering banget. Ustadz mah kudu gemuk, ketahuan namanya sejahtera. Ustadz kering banget. Emang kenapa? Tahlilan gocap. Menabis tahlilan endal hilang. Ya tekor badar. Tuh, makanya saya takdirnya kemudian saya jadi ustadz. Tuh. Saya mengambil, sampai sekarang saya malu panggil ustadz. Ya dulu waktu pesantren disuruh ngapal aja udah, ngapal ini jurumnya apal aja nggak pengen, karena takut sama kiai. Bukan karena pengen jadi ustadz, takut sama kiai. Jurumiyah selesai, imriti selesai, alfiyah. Bukan karena pengen jadi ustadz, takut hukuman kalau nggak hafal. Jadi rumah tangga begitu. Jangan melupain orang tua. Yang ketiga nih, terakhir, biar buru-buru makan kita. Saya tahu udah pada lapar semua. Mukanya udah pada lemes banget dari maghrib baca yasin. Apalagi tadi tim posida, kesian banget, debak. Lapar itu. Terakhir deh, rumah tangga bisa bahagia kalau suami dan istrinya mengerti hak dan kewajibannya masing-masing. Suami tahu hak dan kewajibannya, istri tahu hak dan kewajibannya. Kalau sama-sama mengerti hak dan kewajibannya, rumah tangga enak. Sebagai suami jangan kau berikan makan dan minuman yang haram kepada istri dan anak, karena itu akan jadi darah masuk ke dalam rahim istri kita, di dalamnya ada anak kita, maka nanti yang akan mengalir darah-darah yang haram dalam tubuh istri dan anak kita. Pantas perempuan susah dibilangnya kalau dikonsumsi duit-duit yang haram.
menang judi bola, beli nasi uduk 3 bungkus. Dia sebungkus, bini sebungkus, anak sebungkus. Biar sedikit, yang penting halal. Baru nanti rumah tangga enak. Jangan menang banyak doang, minta berkah sama Allah Ta'ala. Boleh nipu, dikasih duit ke bini. Mohon maaf cerita nih, sopir kadang-kadang sopir pabrik tuh dikasih uang bensin 300.000 ke pabrik, dibeliin 200.000 doang. Yang cepetnya gimana Ustaz hukumnya? Haram, dikasih bini. Iya. Menang bola, ada lagi pakai judi online. Penyembah dewa Zeus. Tahu? Jangan macam-macam mikirnya, Ustaz, jangan apa, aku cuma modal ceramah doang begitu tuh. Iya. Tuh gara-gara judi online kejebak pinjaman online. Tuh Bu, perempuan Bekasi hampir 1.000 orang rame-rame ke kantor urusan agama. Ngapain? Ngugat cerai suaminya. Kenapa gugat cerai suaminya? Suaminya terindikasi main judi online yang punya utang pada akhirnya ratusan juta. Siapa yang sanggup punya laki kerja kagak utang banyak? Mendingan cerai. Ya jangan pengen utang banyak, babakan Ustadz masa main judi. Kalau menang sih alhamdulillah. Ya kali, bukan ngajarin. Iya. Udah, yang halal aja masukin tuh, boleh ngojek, boleh ini, dagang ke uangku, alhamdulillah, cakep. Tuh haknya. Jangan minta hak doang, kewajibannya kasih. Muasyarah bil ma'ruf, perbaiki istri, pergauli istrimu dengan baik-baik. Kalau minta dimasakin indomie, pakai bahasa minta tolong. Bu, tolong masakin indomie. Kewajiban kita tuh muasyarah bil ma'ruf, baik dengan ucapan maupun perbuatan. Kalau mau apa-apa sama bini, minta bantuan sama bini, pakai bahasa yang lembut, itu kewajiban suami. Jangan mentang-mentang bininya bulat hitam, manggil sembarangan, hitam, main indomie, serem. Manggilnya tuh pakai bahasa yang menyejukkan hati. Bapak kalau manggil bini apa Pak? Ibu, mama atau mami? Bunda. Orang sini manggil bunda, najis loh. Makan pakai ayam geprek manggil bunda lagi. Ya, laki ngojek ada lagi yang manggil abi umi. Bang, di mana-mana abi umi hidungnya mancung. Mancung, hidung blesak abi umi. Mancung. Tempo hari no bang, rumah saya itu di samping itu ada warung, ada anak SMA, boncengan tuh, perempuan sama laki, lakinya turun beli es teh Solo, manggil sama perempuan yang lagi di motor, Umi mau apa, rasa apa? Tuh kata yang perempuannya, itu aja bisa satu, manggil Abi Umi. Perempuan SMA manggilnya udah Abi Umi. Gue pengen pecut aja. Itu yang nikah belum udah cerai tuh. Dan terserah manggil apa aja terserah tuh. Mau babalu kayak orang Betawi tuh, kayak saya tuh Betawi tuh. Tadi kemana Pak RW tadi ngomong tuh, saya suruh ngomong bahasa Jawa, saya mau orang Betawi Pak RW. Kagak ngerti tadi bahasa Jawanya apaan tuh. Saya emang ngerti cuma enggeh doang udah, kalau enggeh juga manu udah. Orang Betawi orang dulu manggilnya babalu, malu, babalu, enak disedep. Orang sekarang laguan banget manggilnya papi, mami. Ngojek doang papi. Papi nggak ngojek, ya ilah ilallah. Mami makan apa hari ini? Ikan gesek. Mami ikan gesek. Udah terserah manggil apa, dipanggil. Boleh nggak seorang suami manggil nama istrinya atau sebaliknya, istri manggil nama suami? Boleh. Cuman nggak ada adab. Bahkan anak kita boleh manggil nama kita. Ustadz Asep dipanggil tadi sama Rehan.
Cecep ya. Cecep. Ya. Panggil. Sekolah pagi jam 9 pulang. Tumben pulang cepet, gurunya rapat sep. Coba tuh. Boleh nggak begitu? Boleh. Mentempelin aja dulu. Mau kenapa? Kagak punya adab. Secara syariat boleh. Boleh. Istri juga sama, manggil nama kita boleh. Cuman kurang adab. Rasul aja manggil istrinya ya Humairo, jarang manggil Aisyah, jarang. Kenapa? Adab. Bini namanya Mumun, panggil Mun. Mun. Nengok lah gitu. Bu, tuh kewajiban kita ngomongnya begitu, Pak. Ya Tip ya, kalau mau minta masakin Indomie jam 2 malam itu minta tolong masakin Indomie. Rasul aja Pak, pulang dari dakwah jam 12 malam 3 kali di syariat kita deh. Kalau pulang malam, bini udah tidur, syaratnya cuma 3 kali ketokan. Kalau nggak dibukain, tidur di masjid. Udah, jangan dibukain tuh, dan bini lagi capek banget. Rasul itu 3 kali ketokan. Nggak dijawab, assalamualaikum. Nggak dijawab. Assalamualaikum, nggak di HP 3 kali nggak dijawab oleh istrinya. Beliau gelar sejadahnya di depan pintu, tidur. Jam 2 malam Siti Aisyah itu bangun dari tidurnya, lihat di sampingnya nggak ada Nabi, kaget. Akhirnya keluar, dia lihat Rasul sedang tertidur di depan pintu. Tersungkur Siti Aisyah, maafin saya Rasul. Apa kata Rasul? Kau ini terlalu capek ngurusin rumah, ngurusin anak-anak, nggak apa-apa, nggak usah minta maaf. Kalau kita Pak jam 12 malam pulang ke rumah 3 kali ketokan kagak dibuka-bukain, habis. Sekali dibuka sama bini kita, budek kuping lu. Tadi gua salam ke gitu, marah-marah. Jangan. Ya Pia, yang lembut, jangan pacaran doang, lembut. Orang pacaran kan lembut banget Bang. Pacarnya kesandung batu yang domelin. Kondangan berdua. Coba kita udah jadi punya anak 3. Bini kondangan siang, pada kondangan malam sama RW. Kenapa? Hilang. Betul nggak tuh? Kan kita mah jarang bareng kalau kondangan sama bini. Jarang, kita mah barengnya sama RT, sama RW, sama Ustadz tuh. Lempungan bini sama majlis taklim bisa. Dulu mah kondangan berdua. Jangan begitu Pi, kondangan aja berdua. Makanya mudah-mudahan bininya cakep Pi. Jadi dibawa kondangan kagak malu. Benar ada juga laki-laki, bini perempuan diajak kondangan kita malu, mukanya pantasnya dibawa buat nyelawat doang. Mudah-mudahan ya Bu yang cakepan dikit. Di sini ada calon pengantin perempuannya? Nggak ada. Nih buat ibu nih yang calon pengantin perempuan, kewajiban ibu cuma satu sama suami. Saya bilang ini berdasarkan kitab Uku dulu jadi. Tugas ibu cuma satu, nemenin suami di tempat tidur, selesai. Dan patuh sama perintah suami. Masak tugas siapa? Tugas suami. Nyuci piring tugas siapa? Tugas suami. Nyuci baju tugas suami, ngepel lantai tugas suami, bersihin kaca tugas suami. Jangan protes Pak. Itu tugas Muhammad sampai netain anak, tugas suami. Nggak ada alatnya, sewa sama punya bini. Jadi bini sekali rodhoah tuh nyusin anak kita bayar. Itu sesuai syariat agama. Cuman hebatnya perempuan-perempuan kita lah yang jadi tugas kita diambil alih sama dia. Nyuci dia yang ngambil alih, ngepel dia ngambil alih. Kenapa? Karena memang tugas istri patuh perintah suami. Iya. Udah dikasih kosmetik buat cantik mukanya, gunain buat suami, jangan buat orang lain. Ini perempuan kadang-kadang begitu, ngaji wangi rapi, ambil KJP wangi rapi,
nganterin anak sekolah, wangi, rapi, lempengan tidur, blesak banget rumahnya. Pakai daster, keteknya robek, masih dipakai aja. Ya ilaha illallah Rabbi. Yang wangian dikit kalau mau tidur itu kan duit dari laki, jangan buat orang lain. Sekali wangi ngandelin sopel, diusap sopel semuanya. Bawahnya dipakein balsem, geliga warna merah. Mana lakinya lagi pengen. Waduh, jilat atas pahit, bawah pedas lemah. Dijilat atas sopel, yang dijilat bawah geliga, bang. Masuk rumah sakit, diopnam. Bapak stres, Pak? Enggak. Kenapa bisa nelfon sopel? Tuh dijawab salah, nggak dijawab salah begitu tuh. Yang rapihan dikit. Ya Bu ya, ini kayak gini nih. Nih nanti sampai rumah nih jangan dilepas nih, kerudungannya aja lepas. Kalau mau dilepas juga yang rada cakep adik. Makanya saya bilang sama istri saya begini. Kalau di luar ikutin Oki Setiana Dewi di luar. Ntar kalau udah masuk ke dalam kayak Nikita Mirzani tuh, jangan dibalik. Di dalam kayak Nikita, di luar kayak Nikita Mirzani, malam rapuh banget robannya. Di luar pakai celana Hawaii, pakai anduk doang, beli sabun, kaos partai, menipis banget, BH aja kelihatan. Tuh, ada yang kayak gitu ada Bu? Nggak ada yang ngaku. Yang rapi. Soalnya surga dan neraka ibu itu ada di suami. Pak, Bapak punya istri keluar dari rumah enggak mengenakan auratnya, rambutnya kelihatan sama orang yang bukan mahram, yang masuk neraka bukan istri Bapak doang, Bapak juga masuk neraka. Tuh. Makanya apa ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum, nah itu hikmahnya. Wahai laki-laki, jaga diri kalian. Kita dulu nih, bapak-bapak suami ngejaga diri kita diri. Sholat yang rajin, ibadah yang rajin. Kalau kita udah kuat dalam segi ibadah, anfusakum wa ahlikum, keluarga kamu jaga. Bilangin istrinya, bilangin anak perempuannya, kalau keluar rumah jangan sampai terbuka aurat, pakai kerudungan neng. Biar kita nanti masuk surga bareng-bareng. Kalau neng buka kerudungan, bukan neng doang yang disiksa sama Allah, bapak juga nanti disiksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bilangin, jangan takut banget sama anak. Karena ibadah kita, sholat belum tentu menjamin kita masuk surga. 3 perempuan yang luar biasa di hadapan Allah Ta'ala, dan 3 ini doanya gak bakal dijawab, gak bakal ditolak. Pertama doa ibu kepada anak, yang kedua doa istri sama suami, yang ketiga doa anak perempuan kepada kedua orang tuanya. Kalau bapak punya 3 ini, emak masih hidup, istri masih hidup, anak perempuan ada, berbahagialah, surga sudah menanti. Karena 3 doa orang inilah yang akan mampu menjamin kita masuk ke dalam surga. Sholat kita bohong, Pak. Ayo, kita kalau mau tanya main tas-tosan sekarang, sholat kita sampai hari ini belum sempurna. Bapak kalau sholat takbiratul ihram yang ada di otak apaan? Allahu Akbar yang ada di otak apaan? Utang leasing, token listrik, sampai kunci motor yang tadinya hilang pas takbir mah ketemu. Sholat begini susah buat kita menjaga masuk surga. Tapi doa ibu kita, doa istri kita, doa anak kita, itu yang barangkali akan menjamin kita masuk ke dalam surga. Baik-baiklah terhadap istri supaya dia mampu mendoakan kita biar masuk ke dalam surga. Karena suami yang paling indah, suami yang hebat, yang mampu memasukkan istri dan anaknya ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan harta yang berlimpah ruah yang dijaminkan, bukan perhiasan
perhiasan yang indah yang diberikan, tapi doa biar berkumpul di dalam surganya Allah bersama-sama. Kita berharap mudah-mudahan Ananda Lutfi ke depan menjadi orang yang mampu menjaga, membawa istrinya dan anak-anaknya ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan diberikan rezeki yang luas, diberikan keturunan yang soleh dan soleha yang bisa membawa kedua orang tuanya menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pun kita berdoa mudah-mudahan rumah tangga kita yang hadir malam hari ini menjadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, yang Allah berkahi rumah tangga kita, hidup kita, harta kita, dan harta kita semuanya mudah-mudahan menjadi kendaraan masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah. Bismillah. Alhamdulillah. Sallallahu ala khairi khalqi sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanalladzi labisa al-izza wa qala subhanalladzi ta'attaba bil majdi wa takarrama bi. Subhanalladzi al-izza wal karam. Subhanalladzi nas'aluka bi ma'akil al-izzi min arshik wa muntaha ar-rahmah min kitabik. وباسمك الأعظم وجدك الأعلى وبكلماتك التامة العامة التي لا يجاوزون بر وفاجر أن تصلي على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. ربي يسر ولا تعسر وإن تيسير العسر عليك يسير. اللهم يا من لا يحتاج إلى البيان والتفسير حاجتنا إليك الكثير وأنت عالم بها وبصير. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. دعواهم بها سبحانك اللهم وتحية فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. إن أردت إلا الإصلاح ما استطعت وبالتوفيق بالله عليه توكلت وإليه أنيب. والعفو منكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا كثير النوال يا حسنا في عيني وفي أمري لك الحمد ولك الجنة ولك الشرف عنا كلها. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا الرضا والتيسير وتبلغ بها عنا أبواب الشر والتعصيب وتكون لنا فيها وليا ونصيرا يا نعم المولى ونعم النصير. واعتق قلوب العالمين بهذه صدورنا ويسر بها أمورنا وفرج بها همومنا واكشف بها همومنا واقدر بها ذنوبنا واقض بها بها آمالنا وتقبل بها توباتنا واغسل بها خطايانا واغفر بها حجتنا وطهر بها ألسنتنا وأنس بها وحشتنا وارحم بها كرباتنا واجعلها نورا بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ومن تحتنا وفي حياتنا وموتنا.